Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, tetapi terlebih dahulu kita berdoa. Anugerah-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami ketika Tuhan membangunkan dan memberikan napas kehidupan kepada kami. Itulah bukti kasih setia Tuhan yang selalu melindungi, menjaga, memelihara kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kuasai hati dan pikiran kami. Dan kami percaya Engkau memberikan kepada kami, yaitu hikmat surgawi, sehingga kami mampu memahami dan mengerti firman-Mu dan dapat melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini, yaitu hari Jumat 4 Agustus 2023, yang tertulis dalam Injil Markus 9 ayat 47, demikian firman Tuhan. Jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, sebelum perikop ini kita melihat bahwa sebelumnya pesan Yesus kepada Yohanes sangat jelas, yaitu dikatakan jangan menghalangi orang yang kecil imannya, melainkan hargai dan kuatkan iman mereka. Pesan ini terus digaungkan oleh Yesus kepada para murid. Ia mengingatkan para murid agar kehidupan mereka tidak menjadi batu sandungan atau menyesatkan orang lain. Yesus tidak menghendaki orang-orang dengan iman yang kecil disesatkan oleh mereka yang merasa dirinya mengenal Tuhan sangat dekat kepada orang-orang yang memiliki kecenderungan menyesatkan orang dengan iman kecil. Yesus mengatakan, singkirkan batu yang membuatmu tersandung. Singkirkan hal-hal yang membuat dirimu menjadi tersesat. Yesus dalam perikop kita hari ini sangat teramat keras dalam mengingatkan kita. Dikatakan kalau menyesatkan, potong, buang, cungkilkan, dikatakan seperti itu. Gambaran yang sangat ekstrim untuk sebuah bahaya yang juga menimbulkan efek yang ekstrim juga. Bapak Ibu, kenapa Yesus mengatakan seperti itu? Karena memang lebih baik satu mata, dikatakan lebih baik satu mata kita masuk ke dalam sorga daripada dua mata tetapi masuk ke dalam neraka. Ini adalah mengatakan supaya kita berhati-hati, supaya kita menjaga diri, supaya kita jangan menjadi batu sandungan kepada orang lain, apalagi kepada orang yang kecil imannya. Itu sebabnya tadi Yesus ingin mengingatkan para murid dan pengikutnya agar memperhatikan kehidupan pribadi mereka, supaya mereka tidak mengikuti hawa nafsu mereka dan keinginan daging mereka. Jika tidak diwaspadai, akan menyebabkan para murid jauh dari kehidupan yang benar. Maka mereka akan hidup di dalam dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, ketika hal ini terjadi, akibatnya sungguh luar biasa. Banyak pihak, terutama orang yang kelak akan percaya Kristus, akan mengalami kekecewaan. Karena apa? Kalau mereka melihat kehidupan para murid tidak dapat diteladani, tidak dapat dicontoh. Atau mungkin kita katakan para murid yang dekat kepada Yesus, malah mereka melakukan hal-hal yang menjadi batu sandungan kepada orang lain. Karena itu dikatakan supaya mereka menjaga pola hidup mereka, sikap mereka, supaya jangan menjadi batu sandungan kepada orang yang ada di sekitar mereka. Karena mereka adalah public figure. Namanya saja public figure, kita harus menunjukkan jati diri kita, identitas kita, supaya orang-orang yang ada di sekitar mereka tidak tersanjung, tidak tersandung gara-gara ulah mereka, tindakan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus,
Dalam posisi ini, para murid dituntut untuk selalu hidup sempurna dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Sebagaimana dikatakan kalau kita baca di dalam ayat 49 sampai ayat 50 dikatakan supaya mereka menjadi garam yang dibutuhkan orang. Bagaimana caranya? Bersikap tegas terhadap diri sendiri. Analogi memenggal tangan dan kaki serta mencungkil mata menunjukkan betapa seriusnya para murid harus menjaga diri dan jangan membuat orang lain tersandung, jatuh dan menjadi sakit. Bukan itu tugas orang percaya. Tugas orang percaya dan para murid itu harus menunjukkan keteladanan dimanapun dia berada, dimanapun dia tinggal, dimanapun dia bekerja. Karena Yesus pernah mengatakan, jadilah teladan. Karena Yesus kita menunjukkan keteladanan. Ini adalah pengajaran kepada para murid. Yesus memberikan pengajaran ini supaya mereka berhati-hati. Karena itu Bapak Ibu, mungkin kita pernah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Santo Fransiskus dari Assisi. Dia menggambarkan bagaimana menjadi seorang murid Yesus yang sejati, supaya jangan menjadi batu sandungan. Dia mengatakan di dalam doanya mengatakan seperti ini, Tuhan, jadikan aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikan aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikan aku pembawa pengampunan. Jika terjadi perselisihan, jadikan aku pembawa kerukunan. Jika terjadi kebimbangan, jadikan aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikan aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kesedihan, jadikan aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikan aku pembawa terang. Bila terjadi kegelapan, jadikan aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku ingin menghibur daripada dihibur. Itulah yang dikatakan oleh Santo Fransiskus dari Assisi. Ketika dia mengatakan seperti itu, kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi garam dan terang. Kita harus menjadi contoh dimanapun kita berada. Kita harus menunjukkan iman percaya kita kepada sekeliling kita, supaya orang yang lemah imannya dapat meneladani dan bahkan melihat Yesus di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu, di mana firman-Mu mengingatkan kami, supaya kami Tuhan menjaga diri kami, dan supaya kami Tuhan menjaga sisi seluruh kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Di mana tadi Tuhan mengatakan pengajaran kepada kami, jikalau mata kami yang bersalah, lebih baik satu mata tetapi kami masuk ke dalam sorga daripada dua mata kami masuk ke dalam neraka. Tuhan Yesus yang baik, biarlah di dalam sisi kehidupan kami setiap saat, Engkau tuntun kami, pelihara kami, supaya kami Tuhan menunjukkan jati diri kami sebagai anak-anak Tuhan, dimanapun kami berada. Mampukan kami Tuhan sebagai teladan, karena Engkau sudah menunjukkan itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.